Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat baik di dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita boleh ada sebagaimana sampai hari ini kita ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Biarkanlah kuasanya mengalir di tengah-tengah kita. Biarlah hadiratnya menjamah kita setiap hari. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Mari Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dan biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Engkau berkuasa atas hamba, Engkau berkuasa atas jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7, dan setelah itu kita akan membaca Mazmur pasal 37 ayat 7a. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini.
2, 3. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 bagian A. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema berdiam diri. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata berdiam diri berarti ada saatnya di mana kita juga berbicara. Dan firman Tuhan katakan dalam pengkhotbah, semua ada waktunya, termasuk berdiam diri. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Namun, berdiam diri yang bagaimana yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Apakah berdiam diri yang dimaksud ini misalnya setelah banyak ngomong, bicara A, bicara B, bicara C, terus diam? Ya, tentu tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Tetapi yang firman Tuhan katakan pada hari ini, yang Tuhan mau sampaikan tentang berdiam diri di sini adalah bagaimana menyangkut hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Ya, apakah kita memiliki waktu-waktu yang khusus untuk berdiam diri dengan Tuhan, ataukah dalam tanda kutip kita pakai untuk berbicara terus setiap hari? Ya, sekali lagi dalam tanda kutip. Apakah kita punya waktu-waktu yang khusus untuk berdiam diri di hadapan Tuhan atau tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kembali firman Tuhan ini dan kita perhatikan berdiam diri di dalam Alkitab, tentu mau atau tidak mau akan berkaitan dengan sikap hati kita yang harus sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berdiam diri, secara tidak langsung akan berkaitan dengan kehidupan kita untuk selalu sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sebagaimana Abraham, bagaimana dia menantikan janji Tuhan dengan janji Tuhan untuk memberikan keturunan. Dan yang terjadi bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan Abraham keturunan di saat ia sudah berumur 100 tahun. Dalam kurun menantikan janji Tuhan, ada saat di mana Abraham berdiam diri secara khusus di dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang berdiam diri di dalam Alkitab, juga berarti kita harus ikut apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kalau kita mendengar kata berdiam diri ini, seringkali orang mindsetnya atau pikirannya bahwa selalu berhubungan dengan hal-hal yang diomongkan, ya kan? Hal-hal yang dibicarakan, hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau kita berbicara tentang berdiam diri, tentu kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sikap hati seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi dengan keadaan bangsa kita, sebenarnya kalau kita meresponi dengan bijak, kalau kita meresponi dengan baik, kita akan mengambil sikap untuk berdiam diri. Sebab keadaan bangsa kita saat ini, bahkan keadaan seluruh dunia, menuntut saya dan saudara untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa beribadah sampai hari ini di tempat ini, bukankah semua karena kasih Tuhan? Kita perhatikan dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, bagaimana mereka begitu sulit untuk beribadah.
Begitu susah buat mereka beribadah. Padahal untuk memuji Tuhan loh saudara. Iya kan? Tapi toh kenyataannya Tuhan izinkan. Dan sikap yang terbaik sebagai anak Tuhan. Memang di situ pro kontra saudara. Ada yang berkata kenapa tidak melawan? Kenapa kalian membiarkan hal itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya tahu. Orang-orang yang percaya kepada Kristus semakin ditekan, semakin Tuhan beri kekuatan. Tetapi kekuatan itu didapat dengan cara apa saudara? Dengan cara berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa kuat kalau kita tidak berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengapa saya dan saudara harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Apa sih pentingnya kita berdiam diri? Apa sih kelebihannya sebagai orang percaya kita berdiam diri? Ketika kita ditekan, kita harus diam. Saudara, saya tidak mengajarkan saudara untuk berdiam diri dalam arti pembiaran ya, bukan seperti itu. Tetapi berdiam diri yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah lebih kepada menyerahkan semuanya dalam kendali Tuhan. Dalam proteksi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-9, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Jadi mau sekuat apapun, saudara-saudara seiman kita ditekan, bahkan saudara sendiri mau sekuat apapun orang menekan saudara, tetapi kalau saudara menanti-nantikan Tuhan dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Ini janji Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Nah, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa pada saat kita berdiam diri tidak ada yang kita tidak dapatkan. Saya percaya ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita banyak mendapatkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Apa yang kita dapatkan? Kita perhatikan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-23. Ini untungnya atau yang kita dapatkan ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuh dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi, maka orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan yang pertama bahwa kita tidak akan mendapat malu. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk dipermalukan. Amin saudara. Tuhan mungkin mengizinkan. Mungkin saudara dipermalukan oleh orang-orang yang saudara kenal. Mungkin saudara dipermalukan oleh rekan-rekan kerja saudara. Mungkin saudara dipermalukan oleh keluarga saudara. Mungkin saudara dipermalukan dari berbagai sisi, dari berbagai keadaan, dari berbagai tempat. Mungkin saudara dipermalukan. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu yang Tuhan izinkan. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan.
Karena yang pasti bahwa manusia boleh mempermalukan, Tuhan tidak mempermalukan. Dengan catatan, saudara selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak akan mendapat malu. Kalau memang kita benar-benar yakin dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan meluangkan waktu kita dan kita akan mengambil waktu yang khusus untuk bersekutu di dalam Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara hari ini. Kira-kira suami istri butuh komunikasi berdua enggak saudara? Yang tidak perlu didengar oleh orang lain. Pasti butuh. Gak usah suami istri. Orang yang berpacaran saja pasti butuh bukan? Apalagi sepasang suami istri. Pasti dia membutuhkan saat-saat yang khusus untuk berbicara sebagai sepasang suami istri. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau ada waktu-waktu khusus yang kita berikan untuk kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Kalau setiap hari saudara sudah berbicara kepada si A, kepada si B, saudara sudah berbicara lewat pekerjaan saudara, saudara sudah berbicara dalam keluarga saudara dan lain sebagainya. Tapi Tuhan minta waktu yang khusus loh di dalam hidup kita. Tuhan minta waktu yang khusus. Tuhan ingin bercengkrama secara pribadi dengan saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun ada doa di gereja, walaupun saudara berdoa dengan keluarga saudara, suami istri, tapi jangan lupa, saudara harus punya hubungan yang khusus secara pribadi dengan Tuhan. Itu harus ada saudara. Tidak bersama istri, tidak bersama anak, tidak bersama orang tua. Sendiri saja. Itu harus ada. Tentu kan ada hal-hal yang saudara mau doakan untuk istri saudara, untuk suami saudara, untuk anak-anak saudara. Saya percaya ada hal-hal itu. Mungkin saudara ingin mendoakan secara khusus buat pekerjaan saudara. Ya. Tetapi semuanya itu dibutuhkan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Seperti Daniel. Ketika dia mendengar surat edaran ya, yang disampaikan bahwa semua orang-orang yang ada di dalam kerajaan harus mengikuti perintah dari raja dengan tidak menyembah Allah lain selain dari Allah, dari raja sendiri. Daniel mengambil sikap untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang mencari celah ingin menjatuhkan Daniel, tetapi tidak satu pun mereka dapati. Saudara, kalau saudara pelajari baik-baik cerita tentang Daniel maupun juga Sadrak, Meshak, Abednego, mereka tidak dipermalukan bukan? Bahkan Tuhan membela mereka. Kalau saudara membaca cerita Yusuf, istri Potifar berusaha mempermalukan dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membela Yusuf. Hanya satu kuncinya. Berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau berdiam diri, maka Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan sehingga engkau dapat berdiri tegar. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin, saudara. Tidak ada ruginya ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, yang ada adalah saudara mendapatkan keuntungan. Saudara mendapatkan Tuhan membela saudara. Dan fokus saudara dalam hadirat Tuhan akan terkontrol.
Ketika saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara pasti akan mendengar suara Tuhan. Saudara mungkin bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara? Banyak cara saudara. Lewat firman Tuhan yang saudara baca, lewat firman Tuhan yang saudara dengar, lewat firman Tuhan yang saudara lakukan atau yang saudara nonton dan lain sebagainya. Saudara akan mendapatkan peneguhan iman. Ketika saudara fokus dalam hadirat Tuhan, saudara akan peka dengan suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Nah, bagaimana saudara bisa mendengar suara gembala saudara? Bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan tidak dapat dinilai dengan uang. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu sangat mahal. Ambil waktu-waktu terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami keletihan. Saudara sedang letih, lesu dan berbeban berat. Mungkin saudara mengalami tekanan dalam pekerjaan saudara. Mungkin ada beban berat yang datang menghimpit kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara datang di hadapan Tuhan, saudara berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, maka firman Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Adakah orang yang berlari tidak menjadi lesu? Kalau kita lari secara daging saudara, 20 menit itu pasti udah capek saudara. Kalau kita lari cepat, kalau saudara lari maraton, atau lari 100 meter, 1 kilo dan lain sebagainya. Pasti ada waktu di mana saudara akan capek. Dan firman Tuhan katakan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gak mungkin saudara, coba dari sini aja, dari gereja ini saja. Saudara jalan sampai ke Hotel Front One di sana. Saya yakin saudara udah capek. Ya kuat saudara kuat, tapi pasti ada batas maksimal. Di mana saudara sudah tidak tahan lagi dan saudara harus beristirahat. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berdiam diri di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayap Raja Wali luar biasa saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Walaupun secara kenyataannya, faktanya saat ini mungkin engkau lemah. Faktanya mungkin saat ini engkau sedang susah. Faktanya mungkin saat ini engkau sedang tertekan. Faktanya mungkin saat ini engkau sedang mengalami kondisi yang buruk di dalam hidupmu. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, mungkin tubuh kita lemah, fisik kita lemah, pikiran kita capek. Siapa sih yang gak capek saudara? Mungkin kita mengalami hal-hal itu. Tapi firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, kepada Yesus. Hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau engkau memang benar-benar sudah berbeban berat dan engkau harus mengeluh, datanglah kepada Tuhan.
ceritakan semuanya kepada Tuhan. Semua yang engkau alami, ceritakan kepada Tuhan. Saya yakin ada hal-hal yang saudara tidak bisa sampaikan kepada istri saudara, kepada suami saudara, kepada anak saudara, kepada orang tua saudara. Saya yakin ada hal-hal yang mungkin saudara tidak bisa sampaikan. Dan itu hanya bisa saudara sampaikan kepada Dia. Dia pendengar terbaik. Dia sahabat terbaik. Dia tahu kita mengalami tekanan. Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Kita tidak akan pernah rugi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ayo, saya mengajak saudara. Ketika saya dan saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, dan tentunya kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Saudara bisa baca itu dalam Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Dalam Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Cerita tentang benteng Yeriko yang dihancurkan, yang runtuh. Ya, dan runtuhnya bukan karena alat tempur. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-10 saja saudara. Yosua 6 ayat yang ke-10. Ini saudara bisa baca satu perikop ya. Ayat 1 sampai ayat 18 dan ayat-ayat selanjutnya. Tapi ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Cerita benteng Yeriko ini sangat luar biasa saudara. Bagaimana tidak, benteng Yeriko ini hancur karena sorakan. Ada puji-pujian, tetapi sorakan dan puji-pujian itu hanya terjadi sebelumnya ketika mereka taat lewat berdiam diri. Perhatikan saudara. Tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jangan memperdengarkan, berdiam diri. Mereka hari pertama mereka mengelilingi satu putaran, hari kedua dikelilingi lagi, hari ketiga. Tetapi yang uniknya di hari terakhir mereka mengelilingi sebanyak 7 kali putaran mereka harus kelilingi sampai pada akhirnya mereka disuruh, diperintahkan untuk bersorak. Saudara bisa bayangkan, seandainya umat-umat Israel ini tidak taat. Ya saudara, seandainya mereka waktu disuruh jangan perdengarkan suaramu. Ini bangsa saudara, ini satu bangsa. Jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Satu bangsa harus mengelilingi tembok Yeriko tanpa harus bersuara. Tapi inilah kita lihat kekuatan, kuasa. Ketika mereka taat. Ketika mereka tunduk kepada perintah. Yang terjadi, tembok Yeriko hancur. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau melihat masalahmu seperti tembok Yeriko. Mungkin engkau melihat persoalan-persoalan yang kau hadapi adalah seperti tembok Yeriko yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, percayalah bahwa tembok Yeriko yang ada di dalam diri saudara, yang ada di dalam kehidupan saudara itu bisa hancur ketika engkau berdiam diri masuk di dalam hadirat Tuhan. Pasti akan hancur. Tembok-tembok Yeriko apa yang ada di dalam diri saudara? Yang menghalangi saudara. Ingatlah, tidak ada tembok Yeriko yang tidak bisa dihancurkan di dalam Tuhan. Jangankan tembok Yeriko. Laut yang dalam pun Tuhan bisa belah menjadi 2 untuk dilewati oleh bangsa Israel. Jangankan tembok Yeriko,
Makanan dari sorga pun Tuhan bisa turunkan langsung. Apalagi hanya tembok Yeriko. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau kita benar-benar mengikut Tuhan dan kita berdiam diri ada di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kapan? Kalau saudara bertanya, lantas kapan sih waktu terbaik kita membangun mesbah doa di hadapan Tuhan? Kapan sih waktu terbaik kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Apakah pagi hari? Apakah siang hari? Ataukah malam hari? Semua waktu sama di hadapan Tuhan. Tergantung waktu yang mana yang saudara sudah siapkan. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa waktu yang dicatat oleh Alkitab. Kita lihat yang pertama dalam Keluaran 16 ayat 21. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Apa yang dipungut? Mana? Mana yang dipungut? Jadi kalau saudara bertanya kapan waktu terbaik, salah satunya, ya sekali lagi saya tidak bilang waktu ini yang terbaik saudara ya. Tidak, semua waktu sepanjang hari ini baik di dalam Tuhan. Tapi saya coba menyampaikan beberapa poin kepada saudara. Yang pertama itu pagi hari. Mungkin saudara bertanya, kenapa pagi hari? Begini saudara, kalau pagi hari itu kan saudara belum melakukan aktivitas yang lain. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita harus memberi yang fresh, yang segar, yang terbaik bukan? Dan waktu yang paling fresh untuk saudara berikan adalah ketika saudara baru bangun tidur. Pada saat saudara baru bangun tidur, saudara jangan urus dulu yang lain. Ya saudara ya. Saudara bersyukur dulu kepada Tuhan. Berterima kasih dulu kepada Tuhan. Saya kalau sudah bangun, saudara langsung. Mohon maaf saya mau buang air kecil atau mau turun doa pagi di gereja, saya ini dulu. Begitu bangun saya mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya lakukan aktivitas saya yang lain. Itu dulu yang saya lakukan. Mengucap syukur. Ucapkan syukur dulu kepada Tuhan. Jangan minta dulu. Kalau saudara baru menjalani hari yang baru, jangan minta dulu saudara. Tuhan tahu kok yang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Oh indah sekali saudara kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 88 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 88 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu mahalat nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Siang hari aku berseru-seru. Pada malam hari aku menghadap Engkau. Ayat yang ketiga. Biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Ini firman Tuhan katakan saudara Bani Korah. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di siang hari. Dia datang lagi kepada Tuhan, dia berteriak pada malam hari. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, saudara akan menemukan bagaimana
Daud, Bani Korah dan lain sebagainya, mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan tadi saudara, tidak melihat pagi, tidak melihat siang, tidak melihat malam. Mana waktu yang terbaik? Saudara jangan pernah saudara beralasan capek saudara. Ya, saya katakan kepada saudara, saya tahu saudara, saya mengerti saudara bekerja sepanjang hari ya. Saya mengerti, tetapi jangan jadikan alasan pekerjaan itu untuk saudara tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, saudara boleh kerja, itu harus. Tapi jangan sampai saudara tidak punya waktu. Bangun pagi sebelum saudara mulai pekerjaan, awali dengan ucapan syukur. Setelah saudara aktivitas saudara, malam hari saudara bersekutu lagi dengan Tuhan, saudara mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tinggal dari saudara gimana caranya mau mengatur. Tapi kalau saudara tidak bisa mengaturnya, ini yang bermasalah saudara. Mau 36 jam satu hari pun akan terasa kurang, amin saudara. Ya saudara, mau 36 jam satu hari, mau 50 jam satu hari. Kalau kita sendiri yang tidak bisa memanage waktu kita, maka semua waktu akan terasa kurang. Semuanya akan kurang. Dan kalau kita tidak bisa mengaturnya, maka kita tidak akan pernah bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Oh saudara, indah loh saudara kalau saudara menikmati hadirat Tuhan. Kalau saudara berdiam diri, makanya saudara saya kadang-kadang kalau menyembah Tuhan, kadang saya harus diam gitu saudara. Ada saatnya diam, ada saatnya saya bersuara lantang. Ada saatnya saya fokus Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena saya merasakan saudara. Saya juga ingin saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara merasakan jaminan Tuhan. Saudara merasakan jamahan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Masuk saudara di dalam kamar saudara. Ya saudara menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Ya. Kepala-kepala keluarga. Saudara harus punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ingat saudara, pertama kali Tuhan mencari engkau, kepala-kepala keluarga. Saudara harus punya waktu sendiri tanpa istri saudara. Harus punya waktu itu. Jangan sampai saudara tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat saudara, saudara sebagai kepala keluarga, ya, tanggung jawab saudara sangat besar di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya perusahaan, saudara tanggung jawab karyawan-karyawan saudara. Kalau saudara sebagai karyawan, saudara juga tanggung jawab atas perusahaan-perusahaan yang ada. Kalau saudara sebagai pegawai pemerintahan, saudara juga bertanggung jawab dalam pemerintahan. Nah untuk itu bawalah. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar dari Daniel. Mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena mereka selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena mereka selalu berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena mereka selalu ada waktu yang disiapkan. Sekalipun pekerjaan mereka padat, tetapi mereka tetap punya waktu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Milikilah waktu-waktu yang khusus di hadapan Tuhan. Terserah saudara jam berapa. Biarkan Tuhan menguasai kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik dan sangat baik. Terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami masalah Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, baik dalam kesehatan, atau apapun itu juga Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang menjamah ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah anugerah-Mu mengalir Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah memuji Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat kota kami Tuhan, Engkau melindungi bangsa kami. Engkau melindungi kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang-orang yang membutuhkan, buat saudara-saudara seiman kami Tuhan, yang dalam pertaruhan iman, Tuhan tolong mereka. Tuhan datang memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan.
Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biar engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.